Satu negara ini sepakat mengharamkan ucapan Natal. Satu negara sepakat mengharamkan Maulid. Satu negara sepakat mengharamkan wayang. Satu negara sepakat mengharamkan musik. Punya paham agama yang sama, punya tafsir agama yang sama, punya madhab yang sama, punya manhaj yang sama, punya ijtihad yang sama. Tapi perangnya tidak pernah berhenti hingga hari ini. Perempuan itu nggak boleh sekolah. Perempuan itu betul-betul harus pakai nikab, yang matanya pun pakai jaring itu. Coba lihat di Google itu. Dan perempuan itu bahkan keluar rumah pun nggak boleh. Dan mereka itu akan diberikan sanksi oleh negara kalau dia tidak setuju suaminya poligami. Coba bayangin. Dia akan dipenjara dan bahkan didera dengan cambuk. Dan kalau sudah balik perempuan tidak boleh menolak untuk dinikahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sragen, Ibu Betty, dan jajaran Dewan Guru di SMA 1 Sragen, dan wabil khusus kepada anak-anakku sekalian yang ada di dalam majelis ini. Saya pada waktu umur 6 tahun, karena saya berangkat dari keluarga pesantren, umur 6 tahun itu saya sudah belajar kitab Ajurumiyah. Yang nulis ini namanya Ibnu Ajurum dari Maroko. Ini adalah kitab tentang belajar tata cara mempelajari tata bahasa Arab. Dan selanjutnya kemudian saya banyak belajar kitab-kitab sejarah, Bidayatun Nihayah dan sebagainya. Sehingga kemudian saya merasa tertarik, dan ketika ada kesempatan untuk belajar ke Amerika, saya menetapkan saya harus belajar tentang sejarah dan filsafat Islam di Amerika. Kebalik, orang biasanya belajar agama Islam itu ke Arab, saya ke Amerika. Karena saya punya keyakinan bahwa di Amerika lah kemudian ilmu itu bisa saya dapat secara berimbang. Dari situ kemudian saya mempelajari filsafat-filsafat dan sejarah Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan juga termasuk Islam. Lalu kemudian saya membuat compare di situ. Apa akar masalahnya? Dari Amerika saya masuk ke Afrika berkali-kali. Saya tadi ditanya. Sampai sekarang saya masih menjadi tim penasehat dari pemerintahan Somalia, karena Somalia ini adalah negara yang punya paham agama yang sama, punya tafsir agama yang sama, punya madhab yang sama, punya manhaj yang sama, punya ijtihad yang sama. Satu negara ini adalah negara dengan pemeluk Wahabisme. Satu negara sepakat mengharamkan ucapan Natal. Satu negara sepakat mengharamkan Maulid. Satu negara sepakat mengharamkan wayang. Satu negara sepakat mengharamkan musik. Somalia. Tapi perangnya tidak pernah berhenti hingga hari ini. Setengah dikuasai Republic of Somalia, setengahnya lagi dikuasai oleh kelompok teroris paling ditakuti di Afrika, namanya Al-Shabaab. Sama satu negara pahamnya, tapi perangnya tidak pernah berhenti. Pahamnya sama, nggak berbeda-beda seperti kita. Satu negara itu pahamnya sama, bukan hanya agamanya, tafsirnya pun sama. Semua ulamanya lulusan Saudi dan lulusan Mekah dan Madinah. Semua. Mereka sepakat semua. Rokok haram, semua sepakat. Tidak ada orang merokok di sana. Saya masuk 3 kali ke Mogadishu. Dan saya kemudian naik ke Somaliland, ke Tanzania, ke Sudan, hingga negara tanduk Afrika. Lalu saya masuk lewat jalur tengah, lewat Swaziland, Kenya, Swahili, Republik Afrika Tengah, hingga kemudian ke ujung Bangui di utara. Di pantai barat Afrika saya masuk lewat Nigeria, ke Monrovia, Liberia, sampai kemudian ke Sahara bagian barat.
Apa yang saya temukan di tiga jalur Afrika ini? Semua melahirkan terorisme dan radikalisme berbasis agama. Di Somalia melahirkan Al-Shabaab. Di tengah ada Seleka dan anti Balaka. Di bagian barat ada Boko Haram. Ini adalah mimpi-mimpi politik yang menunggangi agama, yang kemudian meracuni semua anak muda seusia kalian, lalu kalian diracuni dengan berbagai janji-janji utopis yang bernama ketegakan daulah khilafah. Ini saya akan bahas kalian tentang ini supaya kalian punya pengetahuan dasar apa sih khilafah itu, apa sih tentang politik dalam Islam itu, dan juga politik dalam berbagai agama, dan juga politik yang menunggangi berbagai agama. Politik ini tidak hanya menunggangi agama Islam, dia juga menunggangi Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan berbagai kepercayaan lainnya di seluruh dunia. Kelompok-kelompok radikal, ini tolong ketahui adik-adik, kelompok-kelompok radikal selalu menunggangi agama dengan jumlah populasi terbanyak di satu negara itu. Makanya teroris di Indonesia itu kebanyakan menunggangi agama Islam. Di India terorisnya menunggangi agama Hindu, namanya kelompok Shiv Sena. Kalau di sini di Indonesia itu menunggangi agama Islam. Ada JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin. Ini organisasi-organisasi teror yang kemudian menunggangi agama untuk melegalisasi segala aksi-aksi kekerasannya. Tahu nggak organisasi semua yang saya sebutkan tadi? JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin, di mana episentrumnya? Solo. Semua dilahirkan di kota Solo. Semua dilahirkan dari sebuah epicentrum yang bernama Sukoharjo. Semua dilahirkan di sebuah epicentrum pesantren yang bernama Al-Mu'min, tepatnya di Ngeruki. Saya buka aja. Solo Raya ini adalah tempat yang sangat unik. Bom Bali 1, bom Bali 2, bom Tentena, bom Malam Natal, bom Marriott, bom Ritz-Carlton, kedutaan Filipina, kedutaan Australia, bom Kampung Melayu, bom Sarinah Tamrin. Rapat awalnya selalu di Solo Raya. Di sana ya? Ini yang harus kalian ketahui, mengapa kemudian Solo Raya ini menjadi unik buat saya. Saya tenaga ahli pencegahan radikalisme, ekstremisme, terorisme Mabes Polri. Ini kerjaan saya. Dan episentrumnya ada di Solo Raya. Semua dirapatkan di situ. Pelakunya bisa saja orang Lamongan, Amrozi, Ali Fauzi, Ali Imron, Imam Samudra orang Banten, dan berbagai jaringan-jaringan yang terlibat dalam bom-bom Jamaah Islamiyah tahun 2000 hingga 2009 itu semua dirapatkan di sini, dan pelakunya orang dari mana saja. Artinya apa? Gerakan-gerakan radikal dan teror ini no boundaries, borderless. Untuk itulah kemudian saya belajar bagaimana pola perilaku mereka ini bergerak. Saya masuk ke Afrika, saya masuk ke Asia Selatan, saya mempelajari bagaimana gestur-gestur gerakan ini di Libya, di Suriah, di Pakistan, di Afghanistan, Thailand Selatan, konflik antara Sinhala dan Tamil, konflik antara kelompok-kelompok minoritas di Filipina. Saya masuk ke FARC di Kolombia, saya masuk ke berbagai gerakan-gerakan radikal di Eropa, Baader-Meinhof, IRA, Basque, White Supremacy, Ku Klux Klan. Ini semua saya pelajari. Dan ternyata intinya adalah mereka menunggangi agama-agama supaya aksi-aksi kekerasan dan kebenciannya itu terlihat terhormat. Adik-adik sekalian, semua organisasi yang saya sebutkan tadi, mulai dari Al-Shabaab, Boko Haram, Seleka, termasuk juga Jabhatun Nusra, Al-Qaeda, ISIS, Laskar At-Taiba, dan juga berbagai gerakan-gerakan Thailand Selatan dan Abu Sayyaf dan sebagainya, termasuk yang ada di sini, semua punya cita-cita politik. Dan negara hari ini
Negara-negara yang hari ini gagal menyelesaikan konfliknya, seperti dual governmentship di Libya, gerakan-gerakan radikal dan perang komunal di Suriah dan sebagainya, itu karena mereka gagal mengamankan generasi mudanya. Ini tolong dicatat. Ketika suatu bangsa itu gagal mengamankan otak dari keterpaparan terhadap ideologi-ideologi kekerasan di kalangan anak mudanya, maka negara itu akan terus berkubang konflik. Hari ini di Libya, Sudan terbelah menjadi dua bagian. Nigeria, Somalia, Republik Afrika Tengah, Somaliland, Tanzania, hari ini tidak pernah terbebas dari konflik karena mereka lalai memberikan penyadaran terhadap semua generasi muda. Mengapa? Karena bagi kelompok radikal, tolong dicatat, bagi kelompok radikal, bagi kelompok teror, kalian ini adalah investasi masa depan. Itu yang harus kalian ingat. Kalian adalah investasi masa depan bagi ideologi mereka. Negara yang gagal dan ambruk karena gagal dalam menguasai otak anak mudanya. Kata siapa? Kata Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Kata siapa juga? Menurut Thomas Aquinas dalam Summa Theologica. Kata siapa lagi? Menurut Jürgen Habermas dalam Verfassung Patriotismus. Kalau kita gagal mengelola kalian, maka negara ini akan ambruk. Kita akan berperang satu sama lain. Kalian nggak bisa sekolah begini. Kalau kalian mau tahu, kalian yang tidak aware dengan kelompok-kelompok radikal ini dan yang masih mudah terpapar oleh janji-janji politik kelompok agama yang sebenarnya ingin menjajah otak kalian ini, saya akan bawa kalian ke Somalia. Ada yang mau? Saya aja enggak. Saya hanya bertahan 3 jam di Mogadishu. Itu pun saya harus berpindah-pindah tempat setiap 15 menit untuk menghindari cek pos mereka, cek pos kelompok Al-Shabaab, supaya tiba-tiba tidak ada RPG, tidak ada roket yang mendarat di sekitar saya. Karena saya orang asing dan mereka tahu saya adalah bagian dari lembaga PBB. Ini loh, coba bayangkan, kalian enak sekali bisa duduk begini. Karena apa? Negara ini aman. Negara ini sangat aman. Kalian bisa sekolah dengan enak. Coba bayangkan, adik-adik yang perempuan ini di Afghanistan. Yang ini adik-adik anak-anakku yang perempuan ini di Afghanistan ini. Kalau di Afghanistan nggak bisa sekolah, dilarang sekolah. Perempuan itu nggak boleh sekolah. Perempuan itu betul-betul harus pakai nikab, yang matanya pun pakai jaring itu. Coba lihat di Google itu. Saya udah pernah ke sana. Dan perempuan itu bahkan keluar rumah pun nggak boleh. Perempuan itu keluar rumah nggak boleh. Dan mereka itu akan diberikan sanksi oleh negara kalau dia tidak setuju suaminya poligami. Coba bayangin. Dia akan dipenjara dan bahkan didera dengan cambuk. Saya udah ke sana. Kalau dia tidak setuju terhadap suaminya yang ingin berpoligami, akan dihukum. Dan kalau sudah balik perempuan tidak boleh menolak untuk dinikahi. Itu Afghanistan. Sekolah dilarang. Hari ini maksudnya. Afghanistan di bawah Taliban. Dan di sana betul-betul negara laki-laki, seolah-olah menjadi perempuan itu apes banget di Afghanistan itu. Padahal menjadi perempuan atau laki-laki itu kan bukan pilihan kita. Itu adalah kehendak Allah, kehendak Tuhan. Tapi kemudian tafsir-tafsir inilah yang memelintir semuanya, seolah-olah perempuan ini warga kelas 2. Kok tega banget gitu loh Tuhan kesannya. Nah, oleh karena itu adik-adik sekalian, terutama yang perempuan, saya ini laki-laki. Tapi mungkin saya satu-satunya yang berani mengatakan saya anti poligami. Maaf, yang laki-laki ini maaf. Kalau pacaran bolehlah 3 dirantep-rantep. Saya itu dulu waktu SMA itu karena saya memang ya kayak gini lah, kan jelek. Saya itu ngucapin cinta, nembak
teman saya itu 2 kali ditolak. Tapi sekarang ya mereka ngejar-ngejar.